Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 10 akan memperjelaskan lebih lanjut tentang park-in untuk parkir kendaraan di luar dan di dalam Universitas Pabangsaan Jaya. Di bawah sini ada nama anggota kelompok. Yang pertama ada Firza Ridwan Hafiz dan juga Zahid Rizky Fahri, yaitu saya sendiri. Dan berhubungan Firza tidak ada, mari kita lanjut. Di sini ada daftar isiannya. Untuk problem statementnya adalah apa saja faktor yang memengaruhi efektivitas aplikasi e-parkir dalam meningkatkan efisiensi sistem parkir. Yang kedua, apa tantangan dan peluang dalam mengembangkan aplikasi e-parkir yang terintegrasi dengan sistem pembayaran digital lainnya. Dan yang terakhir, bagaimana desain antarmuka pengguna yang intuitif dan interaksi yang responsif dapat mengurangi kesalahan operasional dan meningkatkan kepuasan pengguna dalam sistem manajemen parkir. Dan di sini adalah sumber-sumber yang saya dan rekan saya yang lainnya temukan. Terus alasan untuk rumusan masalahnya yaitu pengelolaan lahan parkir yang efektif menjadi tantangan di banyak area publik, terutama di lokasi dengan tingkat mobilitas tinggi. Sistem parkir konvensional yang masih mengandalkan tiket fisik seringkali menimbulkan berbagai permasalahan seperti risiko kehilangan tiket, antrian panjang, dan ketidakefisienan dalam pendataan kendaraan. Kehilangan tiket tidak hanya merugikan pengguna, tetapi juga menyulitkan pengelola dalam mengidentifikasi kendaraan dan menghitung biaya parkir dengan akurat. Selain itu, keterbatasan dalam sistem informasi mengenai ketersediaan lahan parkir seringkali menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna yang harus mencari tempat parkir dalam waktu lama. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem digital yang dapat mengatasi masalah ini dengan meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan lahan parkir dan meminimalkan risiko kehilangan tiket. Serta aspek lain yang tidak kalah penting adalah desain antarmuka pengguna pada aplikasi e-parkir. UI yang interaktif dan mudah dipahami berperan penting dalam memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses layanan parkir. Sistem yang kompleks dan sulit dipahami justru dapat memperlambat proses dan menimbulkan ketidakpuasan. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan dengan pengembangan sistem e-parkir yang tidak hanya efektif dalam pengelolaan lahan parkir, tetapi juga mengurangi risiko kehilangan tiket dan dilengkapi dengan UI yang ramah pengguna. Di sini saya akan beralih ke isi struktur laporannya. Di sini ada abstrak, yaitu aplikasi park-in dirancang untuk meningkatkan efektivitas manajemen parkir di lingkungan UPJ dengan menghilangkan tiket fisik, meminimalkan antrian, dan mengintegrasikan pembayaran digital via e-wallet. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi e-parkir, tantangan integrasi sistem pembayaran digital, dan perancangan UI/UX untuk meminimalkan kesalahan operasional. Metode yang digunakan meliputi studi literatur, storyboard, markup prototype,
serta rencana pengujian heuristic evaluation dan usability testing. Dan hasilnya diharapkan memberikan dasar implementasi e-parkir yang intuitif, andal, dan mudah dikembangkan lebih lanjut. Di sini ada beberapa pendahuluan, yaitu manajemen bagian A, yaitu manajemen parkir konvensional di banyak area publik masih mengandalkan tiket fisik yang menimbulkan risiko kehilangan tiket, antrian panjang, dan inefisiensi pendataan kendaraan. Informasi ketersediaan slot yang terbatas juga menyulitkan pengguna mencari parkir. Yang B, tidak ada urgensinya, banyak area UPJ mengalami kepadatan parkir, perlu sistem yang cepat, andal, dan ramah pengguna, dan solusinya adalah aplikasi Park-in dengan digital check-in out via QR, integrasi e-wallet, dan tampilan ketersediaan slot real time. Dan untuk tujuan proyek kami yaitu menghilangkan tiket fisik, meminimalkan antrian, dan mengintegrasikan pembayaran digital e-wallet. Dan manfaatnya untuk pengguna yaitu proses parkir lebih cepat, aman, dan transparan biaya. Untuk pengelola data real-time slot dan pendapatan terotomasi. Dan untuk lingkungan, berkurangnya kertas tiket sekali pakai. Untuk rumusan masalah tadi ada di sini, dan juga ada alasan permasalahannya juga di sini. Dan konsep IMK yang digunakan adalah affordance, elemen interface dirancang agar fungsi tombol atau icon jelas terlihat. Yang kedua ada feedback, status aksi, contoh icon centang sukses segera ditampilkan. Yang ketiga ada konsistensi, warna, tipografi, layout seragam di semua layar. Dan yang terakhir ada beban kognitif, minimalisir, pilihan tak perlu, tampilkan hanya elemen esensial. Dan untuk studi terkait yaitu penelitian implementasi e-parking di Makassar dan Bandung, dan heuristic evaluation untuk aplikasi mobile. Untuk pengumpulan datanya yaitu studi literatur, portal berita dan jurnal ilmiah, observasi lapangan parkir UPJ, dan wawancara singkat dengan 10 mahasiswa pengguna. Untuk perancangan ada storyboard dan close-up storyboard, dan sketching dan mockup di Figma. Yang kedua ada analisis. Untuk analisis yang A yaitu nama saya, usia saya, dan tujuannya cepat masuk keluar parkir tanpa antrian lama. Dan kebutuhannya sendiri antarmuka sederhana, notifikasi slot tersedia, dan integrasi e-wallet. Untuk user story adalah sebagai mahasiswa saya ingin check-in parkir hanya dengan scan QR agar saya tidak perlu antri dan tidak kehilangan tiket. Dan sebagai mahasiswa saya ingin melihat histori dan status pembayaran parkir kapan saja. Untuk implementasi map, yang pertama ada thinking, apakah masih ada slot kosong. Yang kedua ada feeling, cemas jika antri panjang. Ketiga doing, mencari mesin tiket, antri dan bayar tunai. Dan keempat terakhir seeing, antrian panjang, mesin tiket rusak. Untuk storyboardnya di sini ada di panel 1, pengunjung berjalan memasuki area parkir dan terhenti di mesin check-in area parkir. Untuk panel 2, pengunjung berhenti di depan mesin lalu membuka Park-in untuk melakukan check-in area parkir. Yang ketiga, ada pengunjung berhasil melakukan check-in untuk masuk area parkir. Dan keempat, ada pengunjung melakukan scan barcode pada aplikasi Park-in untuk proses check out area parkir.
Dan kelima, pengunjung melakukan pembayaran biaya sewa parkir. Dan panel 6 yaitu pengunjung berhasil melakukan pembayaran dan meninggalkan area parkir. Dan di sini ada close-up storyboard. Untuk panel 1 yaitu tampilan layar ponsel dengan ikon aplikasi parkiran. Jari pengguna menekan ikon untuk membukanya. Yang kedua ada layar aplikasi menampilkan tampilan beranda. Ketiga, layar aplikasi menampilkan scan kode QR. Keempat, ada layar aplikasi berubah menunjukkan pembayaran dengan ikon centang. Dan terakhir, tampilan layar dengan akun dan menunjukkan bahwa pembayaran parkiran pada tanggal dan waktu. Storyboard ini mencerminkan bagaimana aplikasi Park-in memudahkan pengunjung suatu tempat dalam proses check-in dan check-out area parkir tanpa memerlukan tiket, dan pengunjung tidak memiliki risiko kehilangan tiket seperti kasus yang biasa terjadi saat ini. Sekarang kita bahas tentang desainnya. Untuk flow sendiri, yang pertama ada login atau register, yang kedua ada beranda, ketiga scan QR, keempat checkout, dan kemudian pembayaran dan konfirmasi. Untuk wireframe dan mockup, ada login screen di field email atau password, tombol login dan register. Beranda itu ada peta grid slot dan tombol scan QR. Yang ketiga check-in, check-out, tampilan kamera dan kotak scan, status sukses, pembayaran, ringkasan biaya plus tombol biaya bayar via e-wallet, dan dashboard akun, riwayat transaksi, dan histori parkir. Untuk prinsip desain yang diterapkan oleh kami yaitu affordances, tombol dan ikon jelas menunjukkan fungsi, feedback, status aksi instan. Ketiga, konsistensi, warna tipografi atau layout seragam. Dan keempat, ada beban kognitif, minimalkan pilihan, hanya elemen esensial. Dan gambar di atas ini menunjukkan kombinasi dua jenis font yang berbeda. Yang pertama adalah Jarrow. Ini bagian pertama adalah font utama yang ditampilkan dengan ukuran besar atau app icon atau app name. Berdasarkan tampilannya pada kata Park-in, Jarrow tampaknya merupakan display font yang tebal, geometris, dan mungkin sedikit blocky atau dekoratif. Kata regular menunjukkan bahwa ini adalah weight standar dari keluaran font Jarrow, angka 96, dan huruf besar A kecil di sebelahnya kemungkinan menunjukkan contoh penggunaan font ini pada ukuran besar, cocok untuk utama atau elemen visual yang mencolok. Dan kedua ada Poppins. Dan font ini ditampilkan sebagai pendukung dengan dua weight, semi-bold dan regular. Poppins adalah font jenis sans serif geometris yang dikenal modern, bersih, dan mudah dibaca. Penggunaannya di sini kemungkinan ditujukan untuk teks pendukung, subjudul, dan mungkin teks isi tergantung pada weight yang dipilih. Dan angka-angka yang lebih kecil dan A kecil di sebelahnya mungkin menunjukkan contoh penggunaan atau ukuran yang disarankan untuk font Poppins pada skala yang lebih kecil dibandingkan Jarrow. Dan di sebelah sini ada hasil desain rancangan UI UX kami pada Park-in. Dan kami akan bahas selengkapnya. Yang pertama adalah warna dan branding. Penjelasannya,
Kombinasi biru 2 dan oranye menciptakan kontras tinggi, menunjukkan logo Park In dan ikon kerucut. Warna hijau tombol login register berfungsi sebagai accent color yang memandu mata pengguna ke aksi utama. Elemen kedua adalah hierarki visual. Untuk penjelasannya, judul Park In dan ikon besar mendominasi area atas, langsung menyampaikan identitas aplikasi. Field email password diletakkan di tengah, mudah dijangkau ibu jari, diikuti tombol aksi, dan masih banyak lainnya. Yang kedua adalah register screen, di mana layout, warna, dan gaya tombol sign up serupa dengan gaya login, menjaga konsistensi mental model. Dan di sini yang ketiga adalah payment success screen. Keempat adalah parking slot map dan detail. Dan kelima, payment method screen. Itu pilihan minimalnya itu hanya satu opsi dengan radio button. Jika nanti ada e-wallet atau kartu, elemen ini mudah diperluas. Dan ringkasan biayanya total Rp XXX diletakkan dengan tombol bayar sehingga pengguna selalu tahu nilai transaksi. Tombol bayar berukuran lebar dan berwarna hijau, kontras dengan background biru menurut tindakan akhir. Dan untuk evaluasinya, di sini kami mengambil metode heuristic evaluation oleh 5 evaluator ahli IMK dan juga usability testing 10 partisipan menyelesaikan 5 tugas utama. Untuk hasil pengukurannya, waktu rata-rata task yaitu sekitar 0 detik dan skor rata-rata 0% atau bad usability. Untuk C yaitu temuan kualitatif, tombol checkout kurang mencolok, label top up kurang kontras, dan perbaikan meningkatkan ukuran tombol, menambahkan warna aksen oranye pada CTA. D. Pemahaman kompetensi UMK, dan E. Kelebihan dan kekurangan. Dan di sini ada pendahuluannya. Terus yang kedua adalah teknologi masa depan IMK. Terus yang ketiga ada tantangan etika. Dan keempat solusi kreatif. Dan di sini ada kesimpulannya. Prototipe Park In berhasil memenuhi tujuan, menghilangkan tiket fisik, menampilkan alur, dan menyediakan UI yang intuitif. Dan ini adalah hasil prototipe aplikasi kami. Dan untuk hasil refleksi kerja tim kami, dari awal saya dan Firza sangat saling berkomunikasi, dan untuk belakangan ini, pada saat ini saya dan Firza sudah tidak berkomunikasi sama seperti dulu lagi. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.